Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto dari Alexander Community pada minggu keempat di Juni 2021. Hari ini tanggal 20 Juni. Nah, kita akan mengulas sedikit tentang market outlook, apa yang terjadi di minggu lalu dan apa yang akan terjadi kira-kira di minggu sekarang. Nah, kalau di minggu lalu kita melihat perkembangan harga dolar kelihatan mendapatkan apresiasi yang sangat kuat ya, terutama setelah rapat bank sentral dari Fed yang terjadi pada Kamis dini hari, yaitu di FOMC statement atau Fed Fund Rate. Memang tidak ada perubahan suku bunga, tapi kalau melihat dari statement yang disampaikan terutama oleh Gubernur Fed Jerome Powell, itu mengindikasikan bahwa banyak pejabat Fed yang menginginkan adanya kenaikan suku bunga di 2023 nanti. Dengan adanya perubahan statement tersebut telah mendorong US dollar menguat hingga dalam pencapaian tertinggi dalam 2021 ini. Jadi kalau melihat nanti di chart akan terlihat jelas bahwa penguatan dolar terutama terjadi setelah pengumuman ini hingga hari Senin ini juga masih dalam posisi yang cukup kuat. Nah, kemudian dari berita yang lain seperti Australia itu sebenarnya datanya cukup bagus sekali, employment change dan unemployment-nya. Kita lihat unemployment-nya turun dari 5,5% menjadi 5,1%, sementara pertambahan lapangan kerjanya naik juga cukup pesat dari minus 30.000 bulan lalu, sekarang di bulan Mei dia naik sampai 115.000. Berarti artinya perkembangan lapangan kerja di Australia cukup bagus, dan ini juga menunjukkan bahwa Australia sendiri diperkirakan oleh Reserve Bank of Australia didukung dengan bank-bank lain itu menganalisis ada kemungkinan kenaikan suku bunga di 2022 nanti. Sementara dari suku bunga Swiss yang kemarin kita lihat juga, Swiss tetap merasa bahwa mata uangnya sekarang masih cukup high value atau cukup tinggi sehingga mungkin perlu sedikit pelemahan, dan mereka akan mengamati juga kalau perlu mereka melakukan intervensi jika memang mata uang Swiss terlalu kuat karena akan menyulitkan ekspor mereka. Sementara untuk minggu ini kita coba lihat ke minggu ini, berita yang penting di minggu ini ada apa. Oke, kita melihat gambaran untuk berita minggu ini, yaitu mulai tadi pagi, mulai dari retail sales-nya Australia yang sedikit menurun dari 1,1% dengan forecast 0,4 keluar 0,1. Tapi kita melihat yang penting untuk di minggu ini adalah terutama besok banyak data dari Eropa, Inggris mengenai jasa PMI maupun manufacturing dari beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, juga Inggris. Nah, kalau melihat dari kondisi saat ini, rata-rata semuanya mengalami peningkatan, cuma memang peningkatannya tidak terlalu pesat, jadi kemungkinan reaksi pasar akan cukup tertahan, jadi itu biasa saja, tidak terlalu ini. Malam ada data juga flash manufacturing dari PMI-nya Amerika Serikat, di mana diperkirakan juga terjadi perubahan, memang ada penurunan forecast-nya tapi tidak terlampau banyak. Dan yang kita perhatikan adalah bahwa hari Kamis, di sini ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Inggris, di mana diperkirakan masih tetap bertahan di suku bunga yang sama yaitu 0,1% dengan perkiraan votes-nya masih 0,09. Namun jika terjadi perubahan atau ada kejutan, misalnya ada beberapa anggota dari MPC menilai bahwa inflasi yang cukup tinggi mengkhawatirkan dan mereka perlu melakukan perubahan rencana kenaikan suku bunga, mungkin bisa bergejolak terutama pada mata uang pound sterling. Jadi Kamis ini salah satu yang paling penting. Dan terakhir di Jumat ini ada Core PCE Price Index dari Amerika Serikat, ini 0,7% jadi 0,6%, berarti ada sedikit penurunan, tapi ini merupakan salah satu indikator yang suka diperhatikan Fed dalam menilai inflasi tinggi atau rendahnya. Oke, jadi kita lihat dari minggu ini yang penting ya terutama Kamis dan Jumat ini. Oke, sementara di hari Rabu ya kita melihat sektor-sektor manufaktur dan jasa di Eropa. Oke, sekarang kita akan melihat dari technical chart. Oke, kalau kita lihat dari daily-nya pound sterling ini, kita lihat dari pengumuman Fed sini ternyata turun tajam pound sterling hingga ke level 1.3784 tadi pagi. Sekarang ada main di 3809, dan kita berharap mungkin ada sedikit koreksi dulu untuk pound sterling, mungkin dia bisa rebound
ke area 1.38, coba saya buka 38. Nah, mungkin ada sekitar area ke 3880, mungkin ada sedikit koreksi dulu. Jika tidak mampu koreksi sini, maka dia kemungkinan ke bawahnya masih akan berlanjut. Oke, kalau misalnya tidak bisa menembus level 3880, mungkinan masih akan bisa jatuh. Tapi support kuatnya sebenarnya pound sterling itu adanya di daerah sini, 36, 36. Ya, sekitar daerah 3660, 3670. Ini support yang paling kuat. Tapi kalau saat ini karena dengan penurunan cukup banyak, biasanya akan koreksi dulu, dan koreksinya mungkinan bisa mencapai ke area coba tadi hourly-nya, dampaknya coba kita lihat. Oke, sebentar. Perkiraan ada di area 3880 ya, daerah sini kemungkinan bisa koreksi. Tapi jika belum, mungkin masih akan menekan. Tapi ya saya rasa sementara sudah cukup, low-nya sudah cukup banyak, jadi mungkin akan tertahan dulu di daerah sini. Kemudian kita melihat chart daripada Euro US dollar. Oke. Euro US dollar saat ini juga sama kejadiannya, pound sterling tertekan cukup besar dari 1.21 turun ke 1.1846 pagi ini, dan kita melihat dia mungkin ini ada sedikit area penahan. Coba kalau kita lihat di ininya. Oke, ada sedikit level support. Oke, di area 1830. Namun support yang kuatnya ada di bawah ini kelihatannya. Oke, di area 1700 kira-kira. Oke, berarti ada dua support area kuat di 1830 dan 1700. Sementara dari resisten kita berharap dia bisa rebound ke area 1980 ya, 1980. Jika tidak bisa, dia cuma bisa level mungkin ke area sini. Oke. 1940 ya, atau kira-kira daerah new high dari dua hari yang lalu ya. Jadi kemungkinan sementara dia akan mencoba mengetes dulu ke atas sekitar area 1930, 2030. Kalau bisa lanjut mungkin ke 1980, tapi jika gagal kemungkinan dia akan tes bawah lagi. Bahkan kalau break support dia mengarah 1830 hingga 1700, daerah 1700. Terakhir dari gold, coba kita lihat gold gimana. Nah, dari emas sendiri saat ini ada di level 1777 atau merosot cukup dalam. Dari kemarin 1860-an, kemudian drop cukup pesat, uptrendnya sudah break, dan ini menurunnya cukup cepat. Dan kemungkinan dia ada daerah support, tadi saya cek di daerah sekitar 1755, ini ada daerah support ya. Jadi sementara belum break, dan dia ada potensi mencoba mengetes high kemarin di 1796. Jadi jika break kemungkinan dia akan naik lagi. Bentar, berarti ada pertama dia akan ngetes 1796. Kalau dia pecah kemungkinan dia akan ke area sini 1815, mungkin ke area sini. Oke, jadi 3 currency yang kita bahas tadi ada euro, pound sterling, dan gold. Oke. Nah, jadi balik lagi volatilitas ini bergerak ketika ada pengumuman Fed, dan kita mungkin masih akan melihat pergerakan yang cukup volatile di beberapa hari ke depan. Jangan lupa perhatikan dari indeks Amerika yang Dow Jones yang sempat turun cukup tajam, tadi sempat menyentuh level 30 di bawah 33.000, namun sekarang sudah mulai rebound. Dan juga di cross rate ya, terutama cross rate seperti euro yen dan pound sterlingnya juga koreksi cukup tajam setelah sempat menembus level tertinggi 156 untuk sterlingnya, tadi sempat turun ke 15130. Jadi turun kurang lebih sekitar 3-4%. Oke, demikian ulasan dari saya, Halim, dari Halim Komunisi. Jangan lupa stay focus and keep healthy. Oke, terima kasih.